Hungaria tidak bakal kirim senjata bantu Ukraina. Hurrah! Juru bicara Perdana Menteri Hungaria menyebut pihaknya tidak akan mendukung Ukraina dengan memberikan bantuan pengiriman senjata dalam melawan Rusia. Sikap Hungaria tegas, kami tidak akan mencampuri perang ini dengan senjata dan dengan memasok tentara, kata Zoltán Kovács, juru bicara internasional untuk Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán kepada CNN. Pada Maret lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkritik Orbán dan meminta Hungaria untuk menentukan ke sisi mana mereka akan berpihak dalam perang Rusia-Ukraina. Pada hari Minggu lalu, Orbán baru saja memenangkan pemilihan umum di Hungaria yang membuatnya menjabat untuk periode keempat. Kovács menyebut Hungaria akan mendukung Ukraina dalam perang ini dalam bantuan kemanusiaan. Namun Perdana Menteri Orbán secara tegas menolak permintaan Zelensky. Sebagai negara berdaulat, jangan mengirim pesan kepada kami. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami melakukan segala yang kami miliki, tapi itu tidak akan terjadi dengan apa yang Anda coba katakan kepada kami. Saya percaya Tuan Zelensky mewakili kepentingan nasional Ukraina. Kami melihat gambar-gambar yang mengganggu dan tragedi yang terjadi di Ukraina, ujar Orbán. Kami akan mengurus semua orang yang datang dari Ukraina dan upaya terbaik adalah membawa pihak yang bertikai ini ke meja perundingan. Hungaria telah mengusulkan pertemuan perdamaian untuk kedua belah pihak di Budapest, sebuah usulan yang justru ditanggapi sinis oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko. Ukraina menganggap Hungaria memihak Rusia. Pasalnya, Hungaria memberikan sinyal bersedia membayar gas Rusia dalam rubel. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang menuntut agar negara yang tidak bersahabat membayar gas dalam mata uang tersebut. Menurut Presiden Komisi UE Ursula von der Leyen, apa yang dilakukan Hungaria akan menjadi pelanggaran sanksi Uni Eropa. Meski demikian, Kovács mengatakan tidak mungkin berhenti membeli energi Rusia. Tidak ada alternatif fisik lain gas dan minyak Rusia. Ini adalah fakta yang sangat sederhana sebenarnya bagi kita. Mencari energi, membayar energi, apapun yang diperlukan akan terjadi. Pasukan Rusia hancurkan gudang amunisi Ukraina di pangkalan udara Mirhot. Pasukan Rusia melaporkan telah menghancurkan gudang amunisi di pangkalan udara Mirhot di timur tengah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia yang dikutip kantor berita Rusia Interfax pada Sabtu 9 April mengatakan sebuah pesawat tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina dan sebuah helikopter Mi-9 juga hancur dalam serangan di pangkalan di wilayah Poltava. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenko menambahkan gudang amunisi besar juga dihancurkan di dekat kota Novomoskow di wilayah timur tengah Dnipro. Sementara itu Gubernur Poltava Dmytro Lunin menjelaskan di media sosial bahwa 2 orang terluka dan infrastruktur di sekitarnya rusak oleh serangan Rusia di Midhort. Namun dia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Lunin sebelumnya mengatakan serangan udara Rusia merusak landasan pacu, lapangan terbang dan depot bahan bakar di dekat pangkalan udara Mirhorod salah satu pekan sebelum munasnya sang amunisi mereka. Menurut laporan Konashenko, sejak perang dimulai Rusia telah menetralisir 85 sasaran militer di Ukraina, termasuk 2 pos komando, 3 peluncur roket, 4 senjata artileri, sebuah depot amunisi, juga 2 depot logistik dan lainnya. Ia menambahkan pasukan Rusia telah menghancurkan 650 pesawat termasuk jet dan helikopter, lebih dari 2000 tank dan kendaraan lapis baja di Ukraina. Heboh negara NATO ini sebut Presiden Ukraina musuh, kenapa?
Hungaria adalah negara NATO, namun negeri ini justru mengecam Ukraina. Hal tersebut dikatakan Perdana Menteri Viktor Orban, pria yang kembali memenangkan jabatan PM 4 kali berturut-turut itu, menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky musuh. Ia berujar, mantan komedian tersebut adalah salah satu lawan yang harus diatasi selama kampanye. Orban sendiri dikenal dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kita akan mengingat kemenangan ini sampai akhir hidup kami, karena kita harus berjuang melawan sejumlah besar lawan, kata Orban dalam pidatonya. Ia menyebut lawan-lawannya antara lain birokrat di Brussel, media global, sampai George Soros dan Presiden Ukraina juga. Sebelumnya, Hungaria memang menghindari mengutuk serangan Rusia. Negara itu juga menolak memberikan sanksi karena bergantung ke energi dari Moskow. Rusia merupakan eksportir gas alam terbesar Eropa. Hungaria sendiri membutuhkan pasokan gas alam Rusia sebanyak 25%. Hungaria masuk ke NATO tahun 1999. Negara itu bergabung dengan fakta pertahanan tersebut bersama Polandia dan Ceko. Rusia ledakkan kilang minyak pemasok BBM pasukan Ukraina. Pasukan Rusia menargetkan kilang minyak utama Ukraina dalam rangkaian serangan pada Sabtu 2 April pagi. Serangan itu dilakukan usai depot bahan bakar di Rusia meledak diduga akibat serangan helikopter Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Majen Igor Konazenkov, dikutip dari CNN, mengatakan pihaknya menghantam kilang di kota Kremenchuk dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi berbasis udara dan laut. Konasenkov mengatakan militer Rusia telah menghancurkan fasilitas penyimpanan bensin dan solar yang memberi pasokan ke militer Ukraina di wilayah timur dan tengah negara itu. Rusia juga menyerang lapangan udara militer di Poltava dan Dnipro. Kota-kota di sebelah timur Kremenchuk menggunakan rudal berbasis udara berpresisi tinggi. Sementara itu, Dmytro Lunin, gubernur wilayah Poltava, Ukraina yang merupakan lokasi kilang, itu mengatakan 3 pesawat Rusia melakukan serangan sekitar pukul 6 pagi. Lunin tidak mengetahui apakah ada yang terluka dalam serangan itu, namun layanan darurat telah dikerahkan untuk memadamkan api. Dia juga mengatakan 4 rudal Rusia mengenai target lain di Poltava sekitar pukul 2. Serangan terhadap kilang minyak ini terjadi sehari setelah Kremlin menuduh Kiev melakukan serangan helikopter terhadap depot bahan bakar sipil di dalam wilayah Rusia. Rekaman fasilitas yang dilalap api telah muncul di media sosial. Kementerian Pertahanan Ukraina tidak mengkonfirmasi atau membantah serangan itu, sedangkan Presiden Volodymyr Zelensky menolak membahas serangan dan hal itu ketika ditanya selama wawancara Fox News. CNN sejauh ini tidak dapat memverifikasi klaim ini. Kementerian Pertahanan Ukraina mengaku tidak memiliki informasi tentang insiden tersebut.